fakta yang sedih kok gitu. Kalau main judul menang motor, senilai motor, itu pasti modalnya mobil. Kalau dari angka 1.200 triliun itu akumulasi dari 2017 sampai semester 1 2026. Sampai April 2026 tuh sampai segitu. Oke. Kita bisa bayangin nggak sih, Mas? Gimana? 2017 itu judul pertama kali ketemu di PPATK itu baru 2 triliun. Baru 2 triliun. Nah, saya juga pernah nih ya kecil-kecilan gitu ngajar bimbingan belajar. Saya tanya ke anak-anak yang saya ajar itu, murid-murid umur-umur SMA, kalau kalian punya uang ilegal, uang haram, itu diputar buat apa? Itu kejawab Mas sama mereka. Apa itu? Iya, misalnya bikin kos-kosan, beli rumah mewah, rumah sendiri direnov sampai bagus gitu. Bahkan ada yang bilang naik haji misalnya. Tapi kalau kita mau spesifik bahas si eksploitasi seksual anak ini serem Mas. Karena data globalnya kita tuh udah peringkat 3 di dunia. Loh, ini belum banyak yang tahu. Maksudnya belum Data global ramai ini kita kayak. peringkat 3 di dunia. Kawan-kawan Bengkel Video, jadi kalian di rumah kalau misalnya curiga sama orang gitu ya, sama tetangga atau sama teman atau sama siapapun gitu ya, kok tiba-tiba jadi kaya. Nah terus kalian saking curiganya tuh nuduh teman kalian sebagai pelaku pencucian uang. Nah itu belum tentu benar dan belum tentu salah. Nah kita datengin PPATK nih untuk jelasin apa sih TPPU. Nah kebetulan juga lagi rame kan, nih Mas Tri. Jadi nanti Mas Tri akan jelasin nih sebenarnya TPPU itu apa. Apakah benar TPPU itu di Indonesia itu masih masif gitu ya, marak dan larinya duitnya tuh bikin warung kopi gitu kan. Terus apalagi tuh bikin warung-warung yang kecil-kecil tapi ternyata omsetnya tuh di luar dugaan. Nah nanti kita akan ngobrol sama Mas Tri terkait dengan itu. Kebetulan juga lagi rame kan soal Jampitsus ya kan. Jampitsus ini ada juga tuh pasal TPPU yang dikenakan ke Pak Febri Adriansyah. Tapi kita nanti nggak akan bahas banyak itu. Kita akan bahas tentang apa sih TPPU itu, terus kemudian bagaimana modusnya di Indonesia. Oke Mas Tri, gimana Mas? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Mas Tio. Terima kasih sudah diundang. Senang Oke. bisa berbagi informasi ya. Ya ini PPTK generasi milenial ini ya kan. Kalau sebelumnya generasi baby boomer yang sering nongol gitu ya. Masih baru, Iya masih baru. Mas Tri, ini sebenarnya kalau misalnya tadi kan aku udah buka ya. Iya. TPPU itu sesimpel tadi tuh masyarakat ngelihat atau curiga lihat tetangganya jadi tiba-tiba kaya. Betul. Terus kemudian tiba-tiba mereka nuduh, wah ini TPPU nih, pencucian uang nih. Nah, kayak gitu tuh apa sebenarnya memang begitu TPPU? Iya. Lazimnya TPPU tuh kayak gimana? Sebetulnya tadi juga udah kejawab ya. Hal kayak gitu jawabannya belum tentu. Bisa Belum jadi tentu. iya, bisa jadi juga enggak. Tentu Oke. harus diperiksa lebih lanjut dong. Iya. Karena memang waktu saya masih pegang pengaduan masyarakat di PPATK tuh hampir setiap hari selalu ada tuh mau itu surat, tulisan tangan yang menceritakan tetangga saya tiba-tiba jadi kaya, beli mobil, Ada beli ya? rumah. Ada yang laporan Iya. begitu ya? Ini terindikasi pencucian uang gitu. Nggak dikasih tahu nama tetangganya siapa, nggak dikasih tahu alamatnya di mana. Itu sering kita terima dulu oleh PPATK ketika saya masih dipegang pengaduan masyarakat. Oke. Dalam prakteknya hal itu memang harus diuji kebenarannya dulu. Dalam hal ini kalau kita bicara money laundering, kita harus tahu sudah ada ekosistemnya sebetulnya. Oke. Sudah ada kalau kita nyebutnya rezim anti pencucian uang. Rezim anti pencucian uang. Betul. Ada singkatannya ya itu? Nggak ada? Namanya kalau teman-teman di penyedia jasa keuangan familiar namanya APU PPT. APU PPT ya. APU PPT. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Betul. Oke, iya. Dalam hal ini penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa itu sebetulnya sudah familiar untuk memeriksa aliran dana transaksi tertentu dari nasabahnya atau pengguna jasanya yang dianggap terindikasi kejahatan tertentu termasuk pencucian uang. Iya. Kalau mereka sudah menganalisis itu dan melihat ada potensi ke arah sana indikasinya, mereka akan laporkan kepada PPATK. Oke. Nah, itu dilaporkan dalam bentuk namanya laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Ya benar dong, kalau masyarakat curiga tuh boleh ya. Boleh sebetulnya. Jadi Oke. kalau ada praduga bersalah sah-sah saja disampaikan selama memang ada bukti yang kuat. Ketika barang itu sudah berpindah dari penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa kepada PPATK, maka menjadi tugas PPATK untuk menelusurinya lebih lanjut. Apakah memang terpenuhi unsur pencucian uang atau tidaknya. Oke. Ini pengalaman pribadi gue Mas ya. Boleh. Ada beberapa tiba-tiba nih ya, showroom mobil yang awalnya 3 terus tiba-tiba jadi 100 kayak gitu ya. Di beberapa daerah juga katanya banyak tuh yang begitu tuh. Terus akhirnya dia
dengan terbukanya ya kan showroomnya digelar gitu kan, akhirnya banyak yang datang. Harganya murah-murah, ya kan mobil-mobil itu murah-murah. Terus kita kan jadi mikir ini kapan dia jualan mobilnya sih? Perasaan kemarin cuma 3, kok tiba-tiba udah jadi 100 bahkan katanya nih ya dalam setahun bisa sampai 1000 katanya penjualan mobilnya. Nah kayak gitu gimana Mas? Saya sebagai masyarakat harus bilang ke PPATK itu sebagai pencucian uang atau bukan? Sebetulnya kalau kecurigaan itu beralasan sah-sah saja dilaporkan ya. Kalau bagi kami PPATK kita buka kanal dari sekian banyak, kita bisa sampaikan lewat email, aplikasi, website, WhatsApp, bahkan datang langsung ke kantor untuk menyampaikan pun bisa gitu. Cuma itu tadi memang kita tidak bisa serta-merta bilang tadinya showroomnya 3 jadi 10 dan terus nambah, itu pasti money laundering. Kalau ternyata prakteknya sehat, tentu saja justru sebaiknya malah kita support kan karena mendukung perekonomian. Ada indikator lain ya. Betul. Namanya tadi tuh ya praktek sehat atau nggak sehat tadi tuh ya. Betul, akan selalu ada indikator yang menunjukkan bahwa apakah ini terindikasi tindak pidana atau enggak. Makanya kalau di PPATK tuh ada slogannya, kalau bersih kenapa risih gitu. Jadi kita tuh justru mendorong semakin banyak orang kaya, semakin banyak orang mampu, sebetulnya kabar baik. Sebetulnya kabar baik selama memang tidak ditemukan indikasi kejahatan dalam proses ekonomi yang dijalankan oleh orang tersebut. Dan kejahatan yang dimaksud sama Mas Tri tadi itu bukan hanya korupsi ya. Betul. Semua kejahatan ya. Jadi kalau PPATK tuh bisa dibilang bermain dengan semua kejahatan yang ada aliran dananya. Korupsi satu, korupsi apalagi pasti, itu? Narkotika, sekarang ramai soal judol, kejahatan pajak, kejahatan perbankan, semua kejahatan. Bahkan saat sebelum saya di Humas, saya sempat cukup aktif gitu ya untuk menangani kejahatan eksploitasi seksual anak. Gimana transaksinya kecil-kecil, eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual anak. Iya. Prakteknya gimana gitu? Jadi ini mungkin kejahatan yang ya tidak lazim terdengar tapi ternyata ada ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang senang dengan konten-konten yang terkait dengan anak dalam keadaan yang mohon maaf ya, dalam keadaan misalnya tidak berbusana gitu. Dibeli kontennya dan dapat dibeli dengan harga murah, misalnya hanya Rp50.000, nggak nyampe Rp100.000. Itu pun dikejar oleh PPATK. Betul. Bahkan ada kasusnya, kayaknya baru 2 tahun yang lalu tuh putus tuh pencucian uangnya. Itu dan salah satu ahli yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan itu dari PPATK juga. Ini untuk menunjukkan tadi, untuk menjawab pertanyaan, spektrum PPATK tuh dari kejahatan besar-besar korupsi, judol, narkotika, pajak dan lain-lainnya sampai urusan yang receh-receh pun selama itu ada aliran dana, PPATK bisa masuk di situ. Kalau yang rame dibahas kemarin itu kan PPATK ternyata mendeteksi ya perputaran uang judol berapa? 1.000 triliun lebih ya? Ya, sekitar 1.200 akumulasinya. 1.200 triliun, itu kan yang rame ya? Betul. Padahal sebenarnya banyak juga kejahatan lain yang juga menjadi spektrum tadi yang diurus sama PPATK ya? Betul. Yang paling besar itu apa sebenarnya kejahatan yang tadi itu yang terakumulasi perputaran uangnya itu sampai ribuan triliun gitu? Iya. Selain judol tadi itu. Kalau data rincinya tentu kami harus olah dan hitung lagi ya. Tapi memang kalau PPATK itu Mas bekerjanya berdasarkan skala prioritas. Jadi kita punya yang namanya National Risk Assessment. Jadi se-Indonesia ini NRA. Dan dari situlah prioritas dipilih gitu. Maksudnya sesuai dengan hasil NRA-nya. Dalam hal ini kita masih melihat korupsi, narkotika, dan saat ini judol nih yang jadi prioritas yang memang harus dibabat habis dan jadi prioritas tadi ekosistem Apu PPT kita gitu. Itu kan kalau beberapa kali aku nonton kontennya Pak Nasir tuh bilangnya kalau misalnya judol ini bisa diberantas gitu ya, perputaran ekonomi di Indonesia balik lagi katanya begitu ya. Ya karena memang jumlahnya sampai ribuan triliun sih ya. Ribuan triliun ya. Signifikan sekali memang. Akumulasi berapa tahun itu Mas itu? Kalau dari angka 1.200 triliun itu akumulasi dari 2017 sampai semester 1 2026. Sampai April 2026 tuh sampai segitu. Kita bisa bayangin nggak sih Mas? 2017 itu judol pertama kali ketemu di PPATK itu baru 2 triliun. 2017 2 triliun. 2 triliun. Naik terus sampai akhirnya 2024 tuh sudah di atas 300 triliun per tahun, 2025 juga lebih dari itu. Jadi bisa dibayangin pertumbuhannya bukan meningkat lagi tapi eksponensial bahasa keren. Eksponensial. Iya. Kegilaan macam apa itu? Maksudnya gini, perputaran uangnya kok bisa langsung melejit gitu? Ceritanya gimana? Apa karena memang tidak ditangkal gitu dari dalam atau gimana? Iya. Pertanyaannya memang makin seru ya. Iya. Jadi kalau tapi sedih loh. Maksudnya PPATK ini dalam penanganan judol, kita ini kan jadi atensi. Bisa dibilang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk PPATK tuh sekarang hampir 50%-nya tentang judol. Penghentian sementara rekening dorman terkait judol PPATK lakukan terus. Tapi kalau boleh curhat, masih ada komen-komen bilang ini PPATK
taunya udah begini udah begitu, nggak bisa nangkep orangnya katanya. Iya, padahal nggak ada kewenangan di situ ya. Nggak ada kewenangan, kita nggak bisa nangkep orang. Iya, Tapi iya. memang kita punya kemampuan untuk menelusuri aliran dana, itu yang pasti Iya. kita lakukan dan pasti kita serahkan ke penegak hukum kok gitu. Kalau bahasa saya tuh PPATK speak up soal judol itu segitu banyaknya, itu aja udah bagus sebenarnya. Karena ini kan data intelijen kalau bisa intelijen Iya. keuangan kan PPATK Betul, itu betul, kan. betul, betul. Udah bagus diingetin ya berkali-kali lagi waktu itu ya. Iya, Tapi iya. alhamdulillah sekarang udah mulai ini ya berkurang. Nggak tahu nih perputaran uang terakhir apakah turun ataukah masih stabil atau gimana? Kalau bicara judol tuh tahun lalu pasti teman-teman semua tahu ya ada kebijakan yang menghentikan rekening dorman tuh, menghentikan sementara. Iya. Itu ya ada pro dan kontra lah ya. Tapi Pak Kepala PPATK tuh Pak Ivan clear kok soal ini. Beliau tuh bilang proyeksi PPATK di 2025 lalu kalau nggak ada tuh kebijakan melesatnya dalam setahun aja bisa lebih dari 1.000 triliun Oke. dalam 1 tahun. melesatnya Melesatnya bisa menembus sampai situ. Makanya nggak heran kebijakan itu dikeluarkan. Tentu ada kontroversi, ada resiko, tapi efektif. Turun kok dari 2024 ke 2025 tuh turun. Turun ya? Depositnya turun, perputaran uangnya turun. Gitu. Iya. Cuma apakah berhasil mencegah judol sampai nggak ada lagi 0% memang terus terang berat. Kalau kita bicara data terkini aja 2026 sampai April perputaran duit judol tuh masih 40 triliunan. Iya. Masih- Pernah masih ada yang nanya nggak ke PPATK atau spesifik ke Mas Tri gitu ya? Ini sebenarnya main judul siapa sih gitu? Terus kemudian ini yang nampung duit segitu banyak siapa gitu? Pernah nanya nggak? Dan dijawab nggak sama PPATK? Ya kalau PPATK sih nggak pernah rilis ke publik ya bahwa judol ini atas nama si A, Mr. X, Mr. Y gitu, nggak pernah. Tapi selalu kita memang coba kejar aliran dana bahkan nggak cuma di level Indonesia nih. Iya. Karena kita Lintas tahu negara. judul kan mastermind-nya bisa jadi nggak di Indonesia kan. Iya. Di Yang rame di mana? Kamboja, ya kan? Kamboja Filipina yang jadi epicentrum, Oke, betul. Iya. Tapi ternyata yang dibilang Kamboja epicentrum pun sekarang memang mulai berubah, mulai shifting kok mereka tuh. Oh, Makanya nggak heran di Indonesia pun mulai ada temuan penggerbekan di wilayah kita. Misalnya yang belum lama di Hayamuruk. Tuh. Iya, Itu iya. memang ternyata bagian dari shifting yang menganggap sudah nggak perlu lagi tersentralisasi. Di Kambojanya mungkin tetap ada, tapi makin menyebar lagi pola operasionalnya. Kira-kira Oke. begitu. Saya sih pernah ngobrol sama salah satu pejabat gitu ya, terkait dengan judol ini. Dan memang operator-operator judol ini terus berinovasi katanya ya. Betul. Bener ini ya? Betul. Untuk gimana caranya biar nggak gampang terdeteksi kayak gitu. Iya, Itu betul. bener ya? Betul. Oh gitu. Dan bahkan yang membuat kita miris kan kita sangat bangga dengan sistem KRIS ya atau sebagian menyebutnya QRIS gitu. Iya, Tapi iya. ternyata memang para penjahat judol ini memanfaatkan betul QRIS yang prosesnya cepat, prosesnya mudah. 88% transaksi sekarang sudah pakai QRIS semua. Untuk judol tadi Untuk itu? judol itu. Jadi mereka misalnya kita main judol di aplikasi tertentu ada barcode gitu ya. Ketika di-scan maka arahannya memang ke ekosistem judol tersebut. Iya. Gitu. Kalau masyarakat kita nih ya Mas Ria, kan kadang-kadang kalau misalnya diingetin, udah gak usah main judol gitu kan, nanti miskin loh kayak gitu. Tapi karena udah kecanduan akhirnya susah ya. Susah. Terus kemudian ditakutin lagi nih, nanti ketangkep polisi loh. Oh ternyata nggak takut juga gitu kan. Iya. Terus akhirnya udah nanti rekeningnya diblokir loh sama PPATK. Nah kadang-kadang diem. Nah, kalau udah ada PPATK diem Iya, itu, iya, udah iya, terdeteksi sama PPATK. Jadi PPATK ini kadang-kadang mujarab juga sebenarnya ya kan, buat Iya, ngingetin iya. ya pemain-pemain judol, pelaku-pelaku judol ini ya. Ya. Ya sebenarnya memang PPATK itu Mas Tio nggak cuma soal judol ya. Iya. Kita berupaya masuk banget tadi di semua lini kejahatan, apapun itu bentuknya, selama itu ada aliran dana yang bermain, PPATK seharusnya memang masuk ke situ. Iya. Analis kita tuh memang sudah dibagi-bagi berdasarkan jenis tindak pidana tertentu dan mengoptimalkan supaya benar-benar bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dalam penegakan hukumnya. Oke. Kalau korupsi gimana, Mas? Tri? Nah, sekarang geser ke korupsi nih. nih. Korupsi Berat ini nih. kayak tadi katanya habis judol, narkoba, ada juga korupsi ya kan. Betul. Kalau korupsi ini polanya gimana? Sebenarnya pola korupsi ini pola yang berkembang tapi bisa dibilang polanya sudah semakin sering kita tahu. Pasti kita udah pada sering dengar Iya, istilah iya. nomini kan? Ya nomine. Nah, sekarang Pakai orang koruptor ketiga gitu ya, pasti pakai orang ketiga. Orang ketiganya ini udah bukan lagi istri, udah bukan lagi anak, bukan lagi saudara. Oke. Orang di gang sana gitu. Oke. Tukang parkir mungkin ya, kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi modelnya sudah mulai semakin jauh dari pusat koruptornya itu gitu, Oke, sehingga oke. deteksinya makin susah. Nomini misalnya. Iya. Terus kita pasti sering dengar juga perusahaan cangkang atau shell companies Iya. di negara-negara tax haven Oke. supaya pajaknya 0%, supaya tracing PPATK dan aparat penegak hukum lain agak susah ke sana. Nah, Oke. itu hal yang lazim ditemui. Iya. Pastinya membuat layering yang banyak
membuat layering ya. Oh, Layering itu apa layering. sih istilahnya pelapisan ya? Yes, jadi nggak mungkin lah Dilapis-lapis. kalau saya seorang, waduh jangan saya lah. Oh, iya. Siapapun. Kameramen lah ya, kameramen. Iya. Jangan kameramen, jangan juga. Iya. Siapapun koruptornya Iya. kayaknya nggak ketemu kalau perusahaannya cuma 1-2. Iya, nggak ketemu 1-2 pasti bercabang lagi gitu. Oke. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya temuan-temuan yang sudah pernah kita pelajari, temukan di masa lalu dan sampai sekarang sebenarnya masih ada. Bahkan Iya, kadang iya. ada hal-hal menarik ya, korupsi. Misalnya kita pernah nemu kasus dulu yang sudah selesai. Siapa? Bahkan ada Akil Mokhtar, ada banyak loh. Oh iya, banyak, memang kan? banyak. Kasus waktu itu ngikutin saya. Ada banyak tuh. bahkan ada yang ini kan modus suami siri itu juga ada. Oh dulu. iya, suami siri. Iya, ada salah satu Bukan kasus istri siri bukan ya? suami siri. Ternyata Bener pernah ya? jadi temuan juga. Oke, Iya. oke, suami siri ya. Udah lama tuh, udah 10-12 tahun lalu kayaknya. Suami siri. Nah, ini Nggak nanti. tahu. Oke, lanjut. Gimana ya? Tadi lanjut. Iya. Jadi itu tadi ya, Iya, soal tadi. korupsi kira-kira begitulah dengan berbagai modusnya. Oke. Nah, uang kejahatan hasil korupsi. Ini kan sebetulnya uang hasil kejahatan korupsi ya. Iya. Kejahatan yang sebenarnya merugikan banyak Betul. warga gitu. Mhm. Nah, memang rata-rata masih sifatnya tradisional ya kalau pelaku-pelaku korupsi ini. Kalau di Indonesia ya. Ada yang memang yang menarik. Saya pernah punya Pernah atasan. nemuin yang canggih nggak gitu Iya, cara iya, mencuci iya. uangnya gitu? Memang begini, pada akhirnya para penjahat kita itu, mau koruptor, mau narkotika, apapun bentuknya, memang tetap orientasinya adalah uang atau aset hasil kejahatan yang memang Oke. dikejar supaya bisa dinikmati. Oke. Selalu begitu. Jadi dulu atasan saya pernah bilang, belum ada di Indonesia yang seperti Joker penjahatnya. Oh, gimana Jadi itu? dia nggak ngejar uang, Oke. tapi dia melakukan kejahatan itu demi supaya Batman keluar berhadapan dengan dia. Gitu. Iya. Jadi kita belum ketemu nih, ada sosok penjahat yang memang melakukan kejahatan di bidang keuangan supaya nanti ada penyidik keluar dari kepolisian Oke, misalnya oke. atau dari kejaksaan. Itu belum ketemu. Memang Belum orientasinya ketemu, selalu uang dan uang itu untuk dinikmati. Makanya kalau kita pelajari konsep dasar money laundering itu kan ada placement, layering, integration. Integration ya. itu orientasinya biasanya memang untuk dinikmati. Sudah mulai Untuk balik lagi dinikmati. tuh dalam bentuk mobil mewah, dalam bentuk emas, dalam bentuk rumah gitu mewah dan sebagainya gitu. Jadi sudah mulai diputar kembali untuk bisa dinikmati dan biasanya tuh dicampur sama harta sahnya. Sengaja tuh biar bingung. Campur dengan harta sahnya ini. Iya, Menarik dicampur. sebenarnya. Gitu. Gimana pernah nggak nemuin cara pelaku-pelaku ini tadi gimana sih mereka nyampur uang hasil kejahatan dengan uang sahnya gitu? Mungkin ini di level layering ya atau Iya. udah di integrating? Udah masuk ke integration Oh, sih integration kalau ya, udah sampai masuk integration ya? masuk integration. Nah, umumnya gimana sih mereka nyampurnya itu? Sebenarnya ini hal Bikin usaha kah atau apa gitu? tapi Mas hal ini sepele loh. Maksudnya saya juga pernah nih ya kecil-kecilan gitu ngajar bimbingan belajar. Saya tanya ke anak-anak yang saya ajar itu murid-murid umur-umur SMA, kalau kalian punya uang ilegal, uang haram, itu diputar buat apa? Itu kejawab Mas sama mereka. Apa itu? Iya, misalnya bikin kos-kosan, beli rumah mewah, Iya. rumah sendiri direnov sampai bagus gitu. Bahkan ada yang bilang naik haji misalnya. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya ternyata mindset otak kita tuh sudah ngerti caranya kalau kita jadi pelaku kejahatan mesti ngapain. Sampai level anak SMA aja tuh ternyata pernah mengungkapkan dan mereka Wah, tuh ini penting nih. Jadi Gen Z nih terutama dengerin ya. Jadi kalian jangan jadi pelaku kejahatan hanya untuk apa tadi tuh naik haji bikin konten ya. Iya, Ya betul. agak lebih canggih lagi. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Memang ke capture ya anak-anak muda terutama ya. Anak muda pun memahami itu kok. Oke. Itu menarik sih. Jadi Iya. mungkin karena ada tuntunan mereka ya. Iya, Gen Z betul. ini punya mungkin lihat siapa gitu penjahat siapa. Wah, kayak keren nih ya. Iya. Oh, jadi penjahat dia nanti uangnya untuk inilah, untuk ini ya, kayak gitu ya. Ya mungkin ini Padahal itu tradisional sebenarnya. tradisional, tapi Gen Z ini paham. Mungkin ini juga jadi pelajaran buat kita juga ya. Ada temuan juga kalau mungkin pernah dengar soal jual beli rekening. Jual beli rekening. Jual beli rekening. Jadi Oke. identitas kita dibayar oleh orang supaya kita buka rekening di tabungan bank X misalnya. Nanti dibayar, tapi habis itu buku tabungannya, kartu ATM-nya, akses mobile bankingnya dikasih ke orang itu. Paling dibayarnya cuma 300.000, 500.000. Oh, ini yang orang-orang desa biasanya kena tipu gitu banyak Betul, ya. tapi Oke. Gen Z juga ada yang kena tipu loh Mas. Gen Z soal gini. juga ada? Ada yang kena tipu. Astaga. Dan Iya, belum gimana? lama ini masuk ke WA saya juga laporan itu. Ini Oke. anak Gen Z ini mau masuk kantor, tapi dia nggak bisa buka tabungan di Bank X. Karena katanya di Bank X itu dia sudah punya rekening. Dan indikasinya rekening itu dipakai untuk kejahatan, penipuan. Waduh. Jadi si Bank X udah nggak mau ini lagi. Nah kalau ditelusuri lagi, kenapa ya Gen Z banyak kena itu?
memang kehidupannya mungkin beda sama zaman kita masih Iya, muda iya, kecil dulu ya. Iya, iya. Dimana kita kalau nggak ada uang pasrahkan memang nggak ada uangnya, minta orang tua uangnya nggak ada gitu. Oke. Kalau sekarang ada akses pinjol, Iya. ada cara untuk jual beli rekening, mereka pengen makan-makan fancy, pengen jalan-jalan yang keren, konten di Instagramnya jadi bagus. Akhirnya ini jadi problematika yang cukup serius akhirnya. Oke, oke. Gitu. Padahal sebenarnya dalam konteks TPPU, anak-anak yang mungkin nggak tahu siapa pelaku kejahatan ya, tapi ketika dia dititipi uang atau terlibat dalam indikasi distribusi uang hasil kejahatan itu, dia bisa dikenakan pasal TPPU sebenarnya. Pada akhirnya bisa, apalagi kalau anaknya sudah di atas umur ya. Nah, itu di pasal berapa sih, Mas? Ya kalau kita lihat kan tadinya sebelum kita beranjak ke KUHP baru ya, Aha. undang-undang TPPU itu kan ada 3 pasal yang sakti nih. Iya. Pasal 3, 4, 5. Kalau pelaku utamanya jelas pasal 3. Pasal 3. Itu Kalau- yang apa sih pasal 3 tuh? Menyembunyikan. Menyembunyikan, Oke. menyamarkan. Iya. Ini benar-benar orang yang melaksanakan kejahatan itulah. Oke. Penjahat utamanya itu pasti Penjahat kena pasal utamanya. 3 harusnya. Oke. Pasal 4 Undang-Undang TPPU itu adalah pihak-pihak yang memfasilitasi dengan keahliannya. Misalnya jadi akuntan tapi memfasilitasi kejahatan. Oke. Jadi lawyer tapi memfasilitasi kejahatan dan sebagainya lah. Ada profesi-profesi tertentu yang bisa memfasilitasi kejahatan. Oke. Kalau kita suka nonton film, ada film di Accountant, Oh, di kurang lebih mirip-mirip sama begitulah. film The Mechanism apa beda ya? Agak jauh ya? Wah, saya malah belum nonton. Sama juga, korupsi juga. Oke, heeh. Dia serial sih, bukan film, serial. Nggak tahu, Accountant tuh serial atau film? Accountant tuh film. Film Udah keluar yang kedua, si Oke. Ben Affleck ceritanya sebagai akuntan yang bisa menjadi perantara para mafia-mafia kejahatan sindikat internasional. Oke. Nah, itu kalau dalam konteks Undang-Undang TPP Indonesia bisa kena pasal 4 tuh. Nah, pasal 5-nya untuk pelaku pasif. pasal 5-nya ya untuk Pasal pelaku 5, pasif. Yang tadi itu yang kita pasif. jelasin tadi itu ya. Betul. Jadi orang-orang yang selama ini menyangka, "Ah, saya mah bukan penjahat, saya mah bukan profesional yang bantuin penjahat," ternyata tetap bisa kena pasal 5. Bisa kenal ya. Betul, karena Wah. kita tuh memang harus berani untuk patut menduga duit yang kita terima itu kira-kira dari uang sah apa enggak sih? Oke, Gitu. harus kepo di situ ya. Kepo wajib deh kayaknya. Kepo wajib ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba nih kita nggak kenal sama orang gitu ya. Apalagi itu. Orangnya baik hati banget gitu ngasih duit langsung 1 miliar gitu ya. Wah, iya. Itu patut dicurigai ya. Iya, betul. Iya, In this iya. economy gitu ya kalau Iya. bahasa sekarang, tiba-tiba ada orang, "Saya titip ke kamu 5 juta aja mencurigakan gitu. Mencurigakan 5 ya. juta ini buat apa, Om?" gitu. Duit Iya, iya. apa gitu. Tapi kalau saya dititipi begitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, gengsi atau kita lah sebagai masyarakat pada umumnya ya kan bilang, Iya, ya saya kan iya. nggak ngelakuin apa-apa. Ya, kayak Dianggapnya gitu rezeki ya. Dianggapnya rezeki. Padahal itu sebenarnya bisa masuk ke pasal 5 tadi itu Iya, ya. bisa masuk ranah Pelaku pidana. pasif istilahnya mungkin Pelaku ya. pasif bahasanya. Wah bahaya. Ini harus waspada juga nih. Ya, ini PPATK harus rajin-rajin sosialisasi nih. Oke Mas Tri, aku tuh penasaran Mas Tri ya. Jadi pada prakteknya memang sekarang itu kan TPPU, kalau di Indonesia tadi Mas Tri nyebutnya mungkin masih banyak yang tradisional gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di luar negeri nggak tahu nih, mungkin Mas Tri yang lebih update itu ya. Itu secanggih apa sih TPPU itu? Kalau main perbandingannya dengan negara lain, Ya, terutama ya. negara maju gitu ya di Eropa, Amerika sana, memang tentu aja di sana lebih sophisticated ya. Kalau balik lagi Oke. tadi kejahatannya yang eksploitasi seksual anak, karena saya pernah menangani perkara itu sebelumnya. Iya. Apa namanya? Kalau di sana tuh sudah lazim pakai kripto transaksinya. Pakai kripto Pakai ya. kripto. Tapi kalau di kita yang namanya eksploitasi seksual anak, mau itu bentuknya prostitusi anak, mau itu bentuknya konten anak-anak yang mohon maaf tidak berbusana, Oke. itu masih kejahatan jalanan. Kejahatan receh ya. Kejahatan receh. Tapi nominal. bahaya juga sih sebenarnya bahaya. Wah, bahaya banget. Kalau Dan- dibiarin ya kan. betul. Iya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau spesifik bahas si eksploitasi seksual anak ini serem, Mas. Oke. Karena data globalnya kita tuh udah peringkat 3 di dunia. Loh, ini belum banyak yang tahu nih. Maksudnya belum Data ramai globalnya ini kita kayak. peringkat 3 di dunia. Dari sisi sebagai korban, dari sisi sebagai content creator, kita ini jumlahnya Di banyak. Indonesia Kita tuh semuanya? cuma kalah sama India sama Filipina. Wah gawat ini. Iya, Karena saya punya anak, ya bahaya juga kalau misalnya tiba-tiba, mungkin sekarang udah kecanggihan AI juga ya, bahaya juga ya. iya, betul. Oke, oke. Iya, betul, betul. Iya. Modusnya banyak, bisa pornografi anak, bisa sextortion. Sextortion tuh pemerasan. Si anak berhasil dibuat untuk misalnya buka bajunya, mohon maaf Iya, ya, iya. buka celananya. Habis itu diperas, saya punya foto kamu, punya video kamu, sini kamu transfer ke saya. Aduh. Modus-modus kayak gitu ada yang live streaming lewat aplikasi-aplikasi yang orang tua tuh nggak bisa pantau, yang tinggal swipe aja ganti channel ke orang lain yang tampil, swipe lagi gitu. Adalah beberapa nama aplikasi yang model begitu, dan itu rentan sekali untuk penyalahgunaan eksploitasi seksual anak tuh. Dan di Indonesia pasarnya ada ternyata. Pasarnya ada. Saya kira cuma di luar negeri aja yang banyak. Maksudnya gini,
orang-orang yang tadi apa istilahnya pedofil mungkin ya? Iya, pedofil kalau bahasa. Saya kira di Indonesia sedikit orangnya gitu. Ternyata di Indonesia pasarnya ada ya. Ternyata pasarnya ada. Jadi mau kalau beli 50.000, 20.000. ada betul. Oke. Ada betul. Iya, Saya iya, pokoknya waktu itu modusnya ada 4 yang saya temukan ya. Pertama tadi sextortion, kedua live streaming, ketiga beli konten, berarti sifatnya videonya sudah jadi, fotonya sudah ada. Yang keempat itu tourism untuk keperluan itu, esek-esek ke anak secara langsung. Ini membahasakannya nggak enak juga, tapi fakta itu ada dan PPATK karena itu ada aliran dananya, kita kejar. Iya, iya, iya. Gitu. Ini saya pelan tuh nonton ada drakor sih yang bahas itu. Jadi dia pelaku kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Kalau di film apa di serial itu kan dia apa namanya istilah itu dikasih apa tuh yang GPS itu kan. Jadi selama berapa bulan setelah keluar dari penjara kan dikasih itu. Ternyata masih nekat juga. Artinya dia melakukan kejahatan yang sama tadi itu. Salah satu kejahatannya yang Mas Tira tadi sebut. Betul. Bikin film porno tapi mohon maaf ya tadi itu pemerannya anak kayak gitu. Betul, ya. betul. Dan di Indonesia ternyata kejadian ada ya. Kejadian ada. Wah, Dan ini angka globalnya bapak-bapak ibu-ibu nih ya, harus waspada nih ya. Iya, iya. Kalau misalnya nggak tahu nih, udah pernah diungkap penegak hukum sejauh mana? Sampai sejauh mana penegak hukum? Saya melihat penegak hukum kita sebetulnya juga serius ya. Kalau Mas Tio dan para penonton mungkin pernah dengar, sekarang Polri itu punya direktorat baru bahkan, namanya PPA PPO. PPA PPO. Iya, fungsinya memang untuk perlindungan anak dan perdagangan orang. Jadi perlindungan anak, perempuan, dan perdagangan orang itu ada di direktorat PPA PPO. Tadinya masih nyatu dengan Tipidum. Tadinya nyatu Tipidum, sekarang mereka keluar jadi direktorat PPA PPO, bahkan terbentuk di wilayah-wilayah. Nah, ini bagus banget sih, terobosan yang sangat-sangat keren lah. Karena untuk nunjukin kejahatan ini serius gitu. Nominalnya kecil, bukan kejahatan yang terkait miliaran, ratusan juta, enggak. Tapi dampaknya kan ngerikan ya. Tapi kan 50.000 dikali berapa itu, Mas? Betul banget. Iya. Pada akhirnya nominal kecil-kecil itu kalau diakumulasikan yang besar-besar juga. Iya. Apalagi pasarnya ada itu kan. Takutnya jadi kayak ya itu tadi. Jadi ya karena dibiarin ya. Jadi orang jadi penasaran, ikutan jadi makin banyak kan yang terlibat di situ ya. Berarti sejauh ini PPATK concern ya sama itu ya. Concern banget kita. Oke. Udah berapa kali nyampein ke penegak hukum ini terkait dengan temuan itu? Kalau berapa kalinya kita coba cari informasinya lagi, tapi yang jelas Mas, bahkan sebelum saya di Humas ini kan saya dikerja sama internasional nih. Iya. Kami bikin kajian tentang apa namanya kejahatan ini dan kita udah ngasilin yang namanya indikator red flag. Untuk perbankan, e-wallet, money remittance, itu dengan indikator red flag itu mereka bisa lihat kalau ada tanda-tanda seperti ini arahnya ke eksploitasi seksual anak. Misalnya transaksinya kecil-kecil tapi berulang frekuensinya. Berulangnya di jam yang sama, biasanya malam hari menjelang sampai ke pagi hari. Datang transferannya dari negara-negara berbahasa Inggris mayoritasnya. Contoh-contoh kayak begitu sudah kami sampaikan ke teman-teman penyedia jasa keuangan. Harusnya sih bisa lebih optimal mendeteksi kejahatan eksploitasi seksual anak itu. Eksploitasi seksual anak ya istilahnya. Betul. Ya. Nggak tahu pelakunya apakah memang home base-nya di Indonesia atau di luar negeri kebanyakan nih. Jadi menarik nih ya pembahasannya. Tapi kan jadi seru ya Iya. Nggak tahu pelaku utamanya gitu atau misalnya kalau kita ngomong kejahatan kan biasanya terorganisir, terorganisir home base-nya di mana. Apakah ini juga modelnya sama? Kalau yang sindikatnya tentu ada. Sindikat ada yang model sindikat, tapi ada juga yang karena basic needs, Mas, kebutuhan ekonomi. Jadi orang yang jadi korbannya pun bisa jadi nggak merasa korban. Fasilitatornya bisa jadi orang tuanya sendiri, omnya sendiri, pacarnya sendiri. Dan yang korbannya misalnya perempuan gitu ya, masih di bawah umur. Tidak merasa korban, itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Kenapa? Karena kemudian setelah itu dibeliin iPhone, dibeliin mungkin motor bagus gitu. Jadi merasanya, ya mungkin nyari duit caranya begini ya. Nah, ini yang jadi PR besar kita bersama, bahwa harga diri dan kehormatan kita, anak laki-laki, anak perempuan yang harus dijaga betul. Iya. Gitu. Jangan sampai bangga gitu loh dengan eksploitasi model seperti ini gitu. Oke. Ini sekaligus ngingetin sebenarnya ya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama anaknya yang masih kecil-kecil gitu ya. Bahwa sebenarnya ada nih kejahatan mungkin relatif baru kalau misalnya kita usianya masih 30-an tahun ya. Tapi kalau mungkin usia udah 50-an mungkin dulu pernah ngalamin kejadian begini kita nggak tahu. Tapi setidaknya mungkin ini kalau bagi kita nih hal yang baru karena kaitan dengan digital ya. Betul. Oke. Nah, terus kemudian Mas, kejahatan-kejahatan yang tadi itu akumulasi terus kemudian jadi banyak terus kemudian dicuci. Nah, kebanyakan PPATK itu bisa ngedeteksinya sampai di level apa? Artinya bisakah sampai ke level di mana tadi tuh yang usaha bikin warung tadi itu atau
kita sebutnya integration-nya tuh udah sampai di level apa yang Iya, dideteksi iya, sama KPK itu? KPK Kalau- lagi PPATK. Iya. Kalau kita kan bahasa kerennya follow the money. Follow the Sebenarnya money, follow ya. the money kita tuh unlimited, Mas. Unlimited. Iya, jadi ngejar orang A, kita kejar si A ini, dia dapat dari mana ajanya dikejar, dia transfer kemana aja aliran dananya Iya, dikejar. iya. Jadi sebenarnya tanpa batas. Bahkan bisa berlayer-layer. Saya ambil contoh, ada temuan menarik yang pernah dipaparkan rekan di PPATK tentang Oke. penipuan. Penipuannya menarik nih, penipuan daster misalnya. Penipuan daster. Penipuan beli baju daster buat ibu-ibu kita kalau lagi di rumah tuh pakai daster. Oke, gini, penipuan daster tuh dasternya dibeli tapi nggak datang atau dasternya KW atau gimana ini? Dasternya nggak datang, setahu Oke, saya. dasternya nggak datang ya. Ternyata penipuan itu layernya setelah dicek-cek terus-terusan tuh bisa sampai 10 bahkan lebih. 10 layer. Iya, 10 layer atau lebih. Jadi dan bahkan yang menarik antar layer itu antar kota. Dan Oh, antar kota oke. layernya itu saling transfer ya tidak saling mengenal. Sampai iya. kemudian nyampe ke layer tertingginya misalnya di kawasan X di pulau mana gitu. Iya, iya. Itu nggak kebayang, Mas. Itu cuma sekedar penipuan daster yang kecil-kecilan lah. Iya. Paling kerugian kita beli daster 100.000 anggaplah Iya, ya iya. misalnya. Oh, mahal banget daster apa itu 100.000? Oh enggak lah 50.000 ya. Ya, 50.000 itu udah paling mahal lah. 100.000 Daster kan yang premium tipis banget itu kan, daster ya. Ya mesti kita yang bapak-bapak kan tahu ya. Iya. Iya, iya. Tapi itu Oke, untuk oke. nunjukin bahwa layernya aja untuk penipuan ece-ece iya, gitu ya iya. dalam hal ini ya. Bisa sampai 10 layering lebih. Orang-orang yang tidak saling kenal, antar layernya bisa antar pulau, antar kota, canggih. Ini untuk nunjukin ternyata yang namanya kejahatan keuangan itu se-complicated itu ya. Temuan yang laporan yang masuk ke PPATK seolah-olah simpel, ketika di dalamnya oleh teman-teman analis PPATK itu bisa kayak Iya, sarang iya. laba-labanya Spider-Man bisa lebih kompleks dari itu. Dan itu orang semua ya, yang maksudnya dilibatin tuh orang gitu kan, bukan mesin ya, bukan ya. Masih orang. Masih orang kan. Dan itu lebih susah lagi kan orang bisa pindah-pindah. Betul. Nah itu pernah nggak ke PPATK nemuin yang sampai layernya itu berlapis-lapis gitu ya, dan tiba-tiba nih orang nggak saling kenal dan kemudian akhirnya menyulitkan PPATK untuk mencari keterangan kayak gitu, pernah nggak? Sebenarnya PPATK kan nggak mencari keterangan ya. Yang dikejar memang hanya aliran transaksi, aliran Aliran dana, aja ya bukti-bukti transaksinya aja. Memang dalam hal ini supaya publik juga paham, ketika PPATK menemukan aliran dana yang biasanya kumulatif, itu memang menjadi peran dari penegak hukum untuk memvalidasi itu, memverifikasinya Oke. lebih lanjut. Karena penegak hukum kan bisa minta keterangan, Iya, bisa iya, menuju iya. lokasi dan sebagainya. Hal yang PPATK tidak memiliki itu. Karena PPATK kan lembaga intelijen di bidang Iya. keuangan kan. Iya. Tidak Oke, sampai meminta keterangan saksi atau tersangka gitu, nggak Iya. sampai begitu. Biasanya kalau tiap akhir tahun tuh kan PPATK tuh kan ngasih laporan tuh ya, bahwa sudah menyampaikan ini ke Oh, iya, KPK kayak gitu ya. Betul. Udah Itu kita menyatakan ini sampaikan. ke kejaksaan kayak gitu. Betul. Tapi kita nggak pernah tahu tuh apakah ditindaklanjuti sama penegak hukum kita. Karena cuma berhenti di PPATK kadang-kadang kan. Iya. Laporan-laporan itu loh. Kan tiap Iya. tahun kan bikin tuh laporannya kan. Nggak tahu deh, PPATK pernah ngupdate kayak gitu nggak tiap periode gitu ya? Sudah ditindaklanjuti belum penegak Iya, hukum iya. gitu ya? Ini pertanyaannya bagus nih, menarik nih. Jadi biar sekalian dipahami juga ya. Memang itu juga jadi salah satu tugas PPATK sebetulnya. Oke. Untuk memastikan setiap produk intelijen keuangan PPATK itu follow up-nya sudah sampai mana. Itu datanya Oke. dihimpun oleh PPATK Iya. dan dilaporkan ke Pak Presiden. Ya. Gitu. Memang kita kadang-kadang bisa memahami sih, namanya tumpukan perkara di penegak hukum juga nggak sedikit Iya. ya. Mau di KPK, mau di Kejaksaan, mau di Polri, Iya. banyak tumpukan perkara mereka. Oke. Dan dalam hal ini memang harus diakui tidak semua aliran dana tuh pasti berujung tindak pidana. Bisa jadi penegak hukum kekurangan alat bukti, bisa terjadi kayak begitu nggak bisa-bisa aja. Iya. Makanya nggak heran saya ambil contoh yang konkret soal judul lagi nih, balik Iya, lagi. iya, judul. Kita kasih data sekian ribu ke pemerintah provinsi X misalnya. Oke. Divalidasi sama pemerintah provinsi X, data PPATK belum tentu sepenuhnya 100% pas dalam konteks pelakunya. Ternyata dari data yang disampaikan PPATK, ada yang sudah meninggal dunia, Ya. ada yang udah pensiun, ada yang udah pindah instansi, ada yang sudah mengundurkan diri, dan sebagainya. Hal-hal kayak gini berarti kan memang perlu olahan lebih lanjut dari penegak hukum, dari kementerian, lembaga ketika dapat data dari PPATK. Oke, Gitu. oke. Memang rumit sih kerja-kerja nelusuri duit ini ya kan. Betul. Ya paling enak itu tadi kan, udah pura-pura nggak tahu aja lah gitu ya. Masyarakat kan udah pusing ini kan, pura-pura nggak tahu aja lah kalau itu duit kejahatan. Padahal dia tahu sebenarnya itu duit kejahatan ya. Kan? Iya. Tapi gimana ya cara menyadarkan masyarakat ini Mas? PPATK punya resep khusus kayak gitu. Masyarakat tuh biar paham bahwa Iya. sebenarnya kalian tuh punya bisa ikut andil lah untuk Betul. memberantas TPPU ini. Gitu kan. Betul. Ini kami makasih nih kalau dari sisi PPATK ke Mas Tio dengan podcastnya ini. Terima kasih banyak karena
PPATK tuh ruang geraknya terbatas, Oke. kantornya cuma satu, mungkin sumber daya dan anggarannya juga tidak cukup Iya. besar untuk bisa menjangkau semua lini. Makanya podcast-podcast seperti ini bermanfaat untuk kami bisa cerita langsung, Iya. minta masyarakat supaya bisa berperan lebih gitu ya. Di sini tentu karena Ini mau sekarang curhat ini atau gimana iya, nih? boleh kan? Iya, silakan. Iya. Mas, ya. Ini makasih nih, Iya, masih iya, diin iya. ruangnya Mas. Nah, Oke. Jadi misalnya jual beli rekening, Oke. kita pengen himbau masyarakat tolong jangan pernah jual identitasnya. Oke. Jangan gitu. Itu nanti yang rugi kita-kita sendiri. Iya. Gitu ya. Penjahatnya bisa jadi kabur, tapi kitanya jadi nggak bisa punya rekening di bank karena sudah ditolak, karena kita pun bisa ikut keseret masuk penjara gara-gara itu. Bisa ya. Bisa Dan loh. ada contohnya Ada ya. contohnya. Jadi Iya. please lah jangan pernah jual beli rekening, jangan pernah jual identitas kita. Hmm. Terus kalau buat judol, buat yang belum pernah main jangan main. Kalau yang udah pernah main keluar udah jangan diterusin. Iya. Kita nemuin fakta yang sedih kok gitu. Kalau main judol menang motor, senilai motor, itu pasti modalnya mobil. Berarti kalau Menang motor nih. menang motor taruhlah harga 25 juta gitu ya. Tadi dia udah keluar modal mobil. Mobil itu ya ratusan juta ya. Iya. Jauh Nemu itu ya selisihnya. begitu? Memang begitu. Oke. Kita bikin tim, nemuin lebih dari 4.000 perceraian di seluruh Indonesia tahun lalu. Ada judulnya. 4.000 perceraian. Iya, ada judulnya. Kita nemuin 600.000 rekening yang dapat bansos itu dipakai buat main judol. Dipakai buat main judol. Iya, 600.000 lebih rekening. Bansos yang dari pemerintah itu? Iya, jadi bisa dibilang judol itu benar-benar ngancurin hidup. Iya. Nanti ujung-ujungnya juga terjerat pinjol misalnya karena penasaran masih pengen main lagi. Iya, Nah, iya. ini hal-hal yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Jauhin judol tuh pasti kalah. Algoritmanya membuat kita kalah. Oke. Jadi saya bisa bantah bahkan kalau ada yang begini nih Mas Tio. Mhm. Enggak, saya main judol menang kok. Sekali main langsung menang. Itu para bandar judol itu pintar. Kalaupun menang, ada sistem-sistem yang membuat itu nggak bisa ditarik semua duitnya. Nggak Iya. bisa, tetap harus main. Iya. Pas harus main diputar-putar lagi, habis. Gitu. Jadi Iya. nggak akan menang. Pak Kepala PPATK kemarin bikin judul agak bombastis tuh. Judi pasti mati. Judi pasti mati. Iya. Kenapa dibilang pakai pasti mati? Ternyata memang udah ada korban judol, istri membakar suaminya sampai meninggal, itu ada temuannya. Dan secara harfiah ketemu yang mati dan bisa dibilang mati itu maksudnya memang nggak akan menang, pasti mati Iya. uang kita di situ. Iya. Gitu. Ini Indonesia tuh belum punya film yang kayak di Thailand kemarin itu apa? Nobit. Apa itu? Apa tuh? Iya, pokoknya misalnya judol. Oh gitu. Saya malah belum Nggak tahu Indonesia ini kacau nih sosialisasinya nih. Aneh tuh film saya. Jadi Nanti dia kita nyeritain tonton. pelaku judol itu. Jadi Oke, sampai mau bunuh diri kayak gitu. Ah. Dan akhirnya dia berusaha nih dengan teman-temannya untuk ngungkap judol itu. Oke. Ya dan ya Referensi nanti saya tonton. apa namanya akhirnya jadi kayak lawan bandar ya tadi bandar dan operator-operator Iya, iya, judol yang ternyata bawa senjata ya kan ternyata Iya, iya. lawannya raksasa ini kan. Nah mungkin kalau misalnya kawan-kawan bengkel nih yang penasaran siapa sebenarnya pemain judol atau pelaku judol yang besar-besar itu ya bisa tuh nanti nonton serialnya nonton filmnya itu kan. Ya karena memang udah memakan korban kan Mas. Korban. Iya dan jumlahnya nggak sedikit loh. Iya, angka perceraian tadi yang udah disebutin. Gara-gara judol perceraian. Iya, lebih dari 4.000 loh. Gara-gara judol Iya. cerai. Ada orang tua jual anaknya, kita nemuin. Sampai jual Orang anaknya. tua jual anaknya. Ada Iya. kepala desa pakai anggaran dana desa aja demi Iya. judul. Kacau Oke. deh pokoknya. Iya. Kawan-kawan bengkel, ya oke ya, stop ya main judol ya, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong judol ya, oke lah, complicated ya. Tapi bos-bos yang pelaku-pelaku atau operator-operator besarnya memang sampai sekarang belum ini ya. Pernah dibahas nggak sih sama PPATK? Kepo Ini nih juga saya. pertanyaan menarik. Emang yang biasanya ketemu di lapangan itu kan operator lapangan ya. Iya. Mastermind-nya masih harus dikejar. Iya. Bos-bos judolnya kayak gitu. Memang yang bikin kompleks itu, judul ini juga lagi-lagi nggak berdiri sendiri. Ujung-ujungnya tuh ketemu dengan persimpangan narkotika, persimpangan Iya. dengan prostitusi, persimpangan dengan korupsi gitu. Jadi hal money laundering Iya. itu ketemu dan wilayahnya tuh nggak cuma satu negara, itu benar-benar lintas. Iya di kan situ tuh. yang paling terkenal apa segitiga Mekong. Nah, Iya. kayak gitu kan yang Betul. banyak apa namanya sindikat-sindikat itu ya. Iya, untuk menunjukkan bahwa ini tidak mudah diurai adalah kalau misalnya Mas Tio nanya, ada nggak sih dana signifikan dari Indonesia ngalir ke Kamboja? Jumlahnya banyak. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Dari Indonesia ngalir ke Kamboja gitu. Des, ini kayaknya uang judul semua nih besar. Itu nggak ada. Tapi apakah ujung-ujungnya uang itu akan nyampe Kamboja? Bisa jadi. Untuk menunjukkan betapa kompleksnya perputaran dana itu. Berarti dia jadi aset fisik dulu ya kali ya, baru diantarin. Bisa jadi gitu. apapun. Bisa jadi pembawaan uang tunai lintas batas, jadi dibawanya cash. Oke. Bisa jadi dialihkan ke kripto.
bisa jadi dijadikan aset lain, kita nggak tahu. Tapi bisa jadi masuknya muter dari negara mana dulu, ASEAN, muter-muter ujung-ujungnya Kamboja, bisa jadi. Oke. Gitu. Oh iya, complicated banget ya, memang Complicated. rumit ya. Jadi tidak sesederhana PPATK kan pasti punya nih data dari Indonesia ke Kamboja banyak, susah menemukannya. Yang langsung Karena ke Kambojanya yang langsung ya. directly begitu tuh nggak ketemu dalam jumlah Ketemu. banyak begitu. Oke. Jadi Tapi kalau misalnya challenging memang. yang disebut perputaran uang judul tadi memang ada kan? Dan Ada, itu ngalirnya betul. kemana-mana, nyabang-nyabang mungkin ya. Betul. Oke. Lebih rumit lagi ya. Lebih rumit. Misalnya kalau di bedan ya, atau ibaratnya dipaparin gitu datanya bisa sampai berapa lembar. Ada kalau jutaan lembar kali ya. Ya bayangin aja kalau akumulasinya 1.200 triliun ya. Oh, kayak gimana tuh kalau kita mau bedah semuanya satu persatu. Bisa sampai satu lapangan kali ya datanya. Oke Mas Tri, apa nih jadi kesimpulannya dari apa namanya Mas Tri terkait dengan kejahatan-kejahatan TPPU terutama yang ada di Indonesia nih ya, yang ternyata sedikit banyak gitu ya, kalau aku bisa narik kesimpulan dari itu, banyak kan masih tradisional dan akhirnya kalau misalnya bisa dibilang ini tradisional, gampang banget dong terdeteksi ya sebenarnya ya kalau tradisional. Iya. Artinya untuk kriteria-kriteria memahami bahwa ini TPPU atau bukan itu masih relatif mudah. Iya kan? Selama dia masuk sistem keuangan ya. Selama dia masuk sistem Iya. keuangan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sini apa pesan Mas Tri buat masyarakat? Apakah harus tadi itu satu lebih jeli kali ya? Iya, betul. Terus kemudian apa lagi nih yang harus biar masyarakat bisa berperan gitu, lebih aktif gitu? Harus dipahami bagi masyarakat kita, money laundering itu yang kesannya ini mah kejahatan elit, ini mah penjahat kelas kakap. Bisa Enggak, jadi ada di oke. sekitar kita loh. Bisa jadi ada di sekitar Bisa kita. jadi ada di sekitar kita Bisa ya. jadi di sekitar kita. Jadi berharap banget ke masyarakat, seluruh Oke. elemen masyarakat tanpa kecuali memang perlu belajar sih ya mengenal soal money laundering dan kejahatan-kejahatan Oke, itu. iya. Dan sebenarnya nggak salah sih untuk berani melaporkan ya. Iya. PPATK punya kanal pelaporan. Kalau bagi yang tertipu secara online itu teman-teman di OJK tuh sudah punya yang namanya Indonesia Anti Scam Center, Oke. disingkat IASC, bisa WA ke sana, bisa kontak ke sana. Jadi sebenarnya kanal pengaduan sekarang sudah banyak terbuka. Bahkan dari penegak hukum pun juga kan nggak pernah menutup akses laporan kan. Iya, Jadi iya. laporkan ketika memang ditemukan indikasi-indikasi yang mengarah pada kejahatan. Karena Iya, bisa iya, jadi iya. memang dekat-dekat di sekitar kita. Oke, berarti kayak Gitu. pelaku maling ayam, terus kemudian pelaku kejahatan receh-receh, terus tapi banyak, terus kemudian hasil duitnya dicuci segala macam, terus tiba-tiba jadi kaya, ya itu sebenarnya pencucian uang ya sebenarnya. Bisa jadi. Tapi kan sifatnya tadi itu ya receh tadi itu ya Iya, sebenarnya. iya. Dan itu tidak prioritas bagi PPATK ya. Karena maling ayam biasanya kan jualnya ke pasar gitu ya, nggak ke bank. Duitnya nggak disimpan di bank. Oke, thank you Mas Tri Thank you, ya, Mas Tio. udah mampir ke bengkel. Jadi kawan-kawan bengkel, memang agak seru ya kalau misalnya kita ngupas soal TPPU, bukan lagi agak, tapi seru banget. Jadi kawan-kawan bengkel kalau misalnya nanti mau terlibat atau ibaratnya mau berperan aktif gitu ya, dalam konteks gimana caranya kita mencegah, kalau misalnya syukur-syukur nih punya laporan bagus nih soal TPPU, nah mungkin nanti bisa disampaikan ke PPATK gitu ya. Makasih ya sekali lagi Mas Tri ya. Sama-sama Mas Tio. Kawan bengkel, ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Mas. Thank you ya, Mas Tio. Siap.